Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Dede di kelas IPA. Kali ini kita akan membahas materi gerak pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian saksikan tayangan berikut. Gerak pada tumbuhan menjadi salah satu tanda bahwa tumbuhan tersebut memang hidup. Tetapi gerak tumbuhan berbeda dengan gerak pada manusia dan hewan. Gerak tumbuhan bersifat pasif, di mana tumbuhan akan bergerak kalau mendapatkan rangsangan atau stimulus. Nah, rangsangan atau stimulus ini bisa berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, bisa juga berasal dari luar atau lingkungan. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibagi tiga. Yang pertama itu gerak endonom, kedua gerak esionom, dan yang ketiga gerak higroskopis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah gerak melengkungnya ujung daun saat tumbuh. Lalu yang kedua, gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan dari luar atau dari lingkungan. Gerak esionom terbagi tiga. Pertama namanya gerak tropisme, kedua gerak taksis, dan yang ketiga gerak nasti. Kita lihat gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Terbagi dua. Pertama, tropisme positif, yaitu gerak tumbuhan yang mendekati sumber rangsangan. Dan yang kedua, tropisme negatif, yaitu gerak tumbuhan yang menjauhi sumber rangsangan. Untuk gerak tropisme itu sendiri terbagi 5. Pertama namanya fototropisme, adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya, yaitu tanaman yang bergerak menjauhi atau mendekati sumber cahaya. Contohnya bunga matahari atau tumbuhan toge yang kita tanam dekat cahaya selalu menuju atau mengejar cahaya datang. Yang kedua, geotropisme, gerak tumbuhan, gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi. Contohnya gerakan akar dan batang pada daun. Akar adalah geotropisme positif karena selalu mendekati atau menuju pusat bumi, sementara batang adalah geotropisme negatif karena gerakannya menjauhi pusat bumi. Yang ketiga, gerak hidrotropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber air. Contohnya, akar selalu mencari sumber air, arah geraknya menuju sumber air. Lalu yang keempat, gerak tigmotropisme adalah gerakan melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Ini biasanya pada tumbuhan seperti mentimun, markisa, daun sirih, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah gerak kemotropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah gerakan buluh serbuk menuju sel telur karena dipengaruhi oleh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Kita masuk ke gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Biasanya gerakan ini terjadi pada organisme bersel satu seperti Euglena viridis. Ada dua jenis gerak taksis. Yang pertama fototaksis, gerak tumbuhan karena pengaruh cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis, gerak tumbuhan karena pengaruh zat kimia. Lalu gerak esionom yang ketiga adalah gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terbagi 4, ada gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Kita lihat satu persatu. Gerak seismonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Yang kedua, gerak niktinasti adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya daun petai Cina atau daun lamtoro. Pada malam hari daun lamtoro akan menutup atau tidur, sementara pada siang hari daunnya akan membuka.
Yang ketiga, gerak fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, seperti pada gambar, ini adalah bunga pukul 4. Kenapa namanya bunga pukul 4? Karena bunga ini biasanya mekar pada jam 4 sore hari. Lalu yang terakhir, gerak termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan atau dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Nah, contohnya adalah bunga tulip. Bunga tulip hanya bisa hidup di benua Eropa yang mempunyai 4 musim. Nah, bunga tulip mekarnya pada musim semi karena suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Nah, jenis gerak yang ketiga adalah gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Contohnya kita lihat kalau ada kacang-kacangan dibiarkan dalam waktu yang lama, kadar airnya berkurang, maka kulitnya akan membuka dengan sendiri. Nah, Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.